Sekarang kita akan lihat di dalam PowerPoint ini Anda lihat ada dua gambar. Bagaimana perasaanmu ketika melihat gambar ini? Di gambar yang pertama, dan kita bisa lihat juga gambar yang kedua. Kurang lebih kita bisa memahami gambaran ini. Ya. Mari kita renungkan kembali. Kita tahu ketika melihat gambar ini adalah gambaran orang-orang yang sudah sekian lama mungkin dirinya tidak tersentuh air. Artinya tidak pernah mandi. Bisa itu beberapa minggu, bahkan bisa beberapa bulan. Dulu di Surabaya banyak orang-orang seperti ini dalam kondisi seperti itu berjalan di pinggir jalan, tapi sekarang sudah hampir tidak ada. Karena kalau tampak seperti itu sudah langsung dibawa oleh Satpol PP. Kita ini gambaran orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh air. Dan dulu ketika ada orang seperti ini muncul orang yang berbelas kasih, ada yang sampai dimandikan dan kemudian diberi makan, diberi pakaian yang lebih baru, dan kemudian setelah selesai dilepas kembali, tapi tidak lama kemudian balik lagi menjadi seperti itu. Pernahkah kita merenungkan bahwa ketika kita tidak pernah membereskan diri kita di hadapan Allah akan hal-hal yang tidak berkenan, segala dosa-dosa yang menumpuk sekian lama di hadapan Allah, kita itu tampaknya seperti orang-orang seperti ini. Kelihatan sangat menjijikkan, perlu dikasihani dan segalanya. Tapi yang menyedihkan juga sama seperti yang saya katakan tadi. Ada yang punya belas kasih, dimandikan, diberi pakaian, diberi makan. Setelah itu dilepas kembali, mereka kembali kepada cara hidup yang lama ini. Ini juga gambaran hidup rohani kita. Ketika kita hidup sehari-hari, di mana dosa kita biarkan terus-menerus menumpuk dalam hidup kita dan tidak pernah kita bereskan. Di hadapan Allah secara rohani kita sangat menjijikkan seperti ini. Apa keputusan kita setelah menyadari hari ini? Apakah kita mau terus-menerus seperti ini sampai di kekekalan? Jelas kalau sudah seperti itu, kita tidak akan bisa bersatu dengan Tuhan. Itu untuk diri kita. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Yang kita kasihi, kita harapkan mereka hidup sehat, jasmani dan rohani. Apakah secara rohani mereka juga hidupnya sudah bersih sama sekali? Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari rohani mereka? Sudahkah mereka benar-benar dekat dengan Allah? Hidup di dalam rahmat yang Allah berikan melalui Yesus putranya? Ataukah mereka tetap hidup di dalam kehidupan dengan cara-cara dunia yang sering membuat kita menjadi khawatir akan masa depan mereka di kekekalan? Jika yang terakhir ini yang terjadi, apa keputusan kita? Apakah kita akan biarkan mereka seperti itu?
sehingga bagian akhirnya terhilangkan. Di kelas evangelisasi sangat jelas kita diingatkan untuk kita ini menjadi pembawa kabar baik. Sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh mengalami kasih Allah yang sungguh nyata, yang mengubah hidup mereka. Sehingga hidup yang penuh dosa, dengan wajah-wajah atau penampilan yang menjijikkan yang seperti kita lihat di gambar ini, tapi secara rohani, ketika mereka datang kepada Yesus, semua itu dihapus bersih. Entah itu lewat sakramen baptis, kalau itu untuk pertama kali mereka berelasi dan menyerahkan hidup pada Tuhan, saat mereka dibaptis, semuanya akan dihapus bersih. Tetapi ketika mereka sudah hidup sebagai seorang Kristiani, seorang Katolik, ada saat-saat dosa-dosa itu menghampiri, dosa-dosa itu menodai kekudusan kebenaran yang Tuhan berikan. Allah begitu sangat mencintai kita sehingga sudah disediakan sarana yang namanya sakramen tobat. Begitu pentingnya sarana ini, sehingga gereja sampai mengadakan 2 kali setiap tahun secara massal. Tetapi yang sering terjadi ketika kita mulai akan masuk ke ruang pengakuan dosa, semakin dekat, satu persatu sudah masuk keluar. Bahkan mungkin kita sudah sampai di pintu depan ruang pengakuan dosa. Yang muncul di dalam pikiran kita adalah, dosaku apa ya? Sering kita sudah melupakan semua. Maka marilah kita bisa melakukan pengajaran-pengajaran di dalam Basic Christian Maturity ini sebagai pedoman. Ada 8 hal yang sudah kita pelajari bersama. Dan itu bisa kita jadikan pedoman refleksi setiap hari. Satu persatu poin, sesi demi sesi. Sehingga akhirnya kita benar-benar bisa bereskan itu di hadapan Allah. Mari kita akan mempraktekannya malam hari ini. Silakan Anda boleh, sebelum itu mari kita lihat Matius 18 ayat 19. Ada kesepakatan di sana. Kita baca bersama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang mengatakan ini adalah Yesus. Yesus dengan jelas mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas bahwa tidak ada dusta di dalam dirinya. Ketika Yesus mengatakan 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Maka malam hari ini kita buat kesepakatan. Satu orang adalah Anda, dan satunya lagi adalah saya. Kita akan merenungkan bersama-sama, di mana kita akan membuat satu kesepakatan, bahwa sesi demi sesi itu betul-betul kita akan hayati. Sesi demi sesi kita akan lewati, dengan kita memeriksa, merefleksi kehidupan rohani kita. Sudahkah aku benar-benar seperti Allah kehendaki? Kita betul-betul membuka hati kita terhadap Roh Kudus. Dan ketika kita sepakat bahwa saat ini adalah saat rahmat, Allah ingin membereskan semua yang tidak berkenan, maka rahmat pengampunannya akan dicurahkan. Seperti ketika kita mandi, debu-debu kotoran yang lengket di tubuh kita akan dihanyutkan dan dibersihkan. Inilah yang kita akan lakukan, tetapi dari sisi rohani.
Mari kita lakukan ini tidak dengan kekuatan manusiawi kita, tetapi kita melakukannya bersama dengan Yesus. Karena ketika kita melakukan bersama Yesus, tidak ada perkara apapun yang tidak bisa diatasi. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Mari kita doakan doa perlindungan ini sepenuhnya, baik bagi kita, keluarga kita, maupun semua hal yang berhubung kehidupan kita. Kita doakan bersama-sama dengan sepenuh hati. Allah Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu diri kami, beserta seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Seluruh tempat tinggal, usaha pekerjaan, tempat usaha pekerjaan, dan semua hal yang berhubung kehidupan kami. Terima kasih oleh darah Yesus, semuanya Dikau kuduskan, berkati dan lindungi. Terima kasih para malaikat surgawi Dikau utus. Tolong PowerPoint digeser. Terima kasih para malaikat surgawi Dikau utus menjaga melindungi semuanya. Terima kasih para kudus berdoa bagi kami dan berdoa bersama kami. Dan hanya Allah Roh Kudus yang memiliki, memenuhi dan memimpin seluruh hidup kami. Sehingga semuanya ada di dalam rahmat-Mu. Allah Roh Kudus berkaryalah di dalam dan melalui kami. Dan semua hanya bagi kemuliaan Allah dan keselamatan kami umat manusia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Anda siapkan alat tulis Anda, buku kosong, dan juga kalau Anda masih punya jimat-jimat yang masih ada di tempatmu, sudah diinfo ya, semua letakkan di lantai di dekat tempatmu. Juga catatan-catatan yang berhubungan dengan kuasa-kuasa di luar Tuhan. Mungkin pernah pergi ke dukun, ke orang pintar, ke kelenteng, ke vihara, atau bahkan mungkin ada yang pernah ngilmu, bertapa di satu tempat tertentu untuk mendapat satu kekuatan. Semua catatan itu Anda letakkan. Dan mari sekarang kita renungkan sungguh-sungguh. Apa yang selama ini Anda pandang paling penting dalam hidupmu? Kekayaan, kesehatan,
kekuasaan keluarga, atau hal-hal yang lain, apa yang menjadi pusat hidup kita, bahkan benar-benar menjadi perhatian kita sehari-hari, itulah yang kita anggap paling penting. Ada orang yang bekerja keras sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin agar dirinya dan keluarganya merasa punya jaminan untuk masa depannya. Ada orang yang begitu punya perhatian terhadap kesehatan, menjaga kesehatannya melebihi segala sesuatu, sangat perhatian terhadap kesehatan, bahkan mungkin berolahraga, minum vitamin, dan segalanya. Sehingga ketika mengalami sedikit gangguan kesehatan, sudah mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Itu berarti kesehatan bagi dia adalah segala-galanya. Ada juga yang keluarga menjadi yang utama, kekuasaan dan seterusnya. Mari kita renungkan, apakah semua itu bisa menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan sampai di kekekalan? Jelas tidak. Yang bisa menyelamatkan kita sampai di kekekalan hanyalah Allah. Sudahkah kita benar-benar mengasihi Allah di atas segala sesuatu? Termasuk yang kita anggap prioritas utama tadi. Jika sudah, bersyukurlah. Karena ketika engkau melakukan itu, maka engkau tidak lagi akan dikuasai oleh hal-hal yang mengikat engkau. Entah itu kekayaan, seperti bacaan 2 hari berturut-turut ini, bacaan liturgi gereja, tentang seorang pemuda kaya yang merasa sedih karena ternyata dia terikat dengan belenggu kekayaan itu. Kekayaan bagi dia adalah yang lebih tinggi dari Allah, sehingga bahkan dia sulit untuk bisa mengasihi Allah di atas kekayaannya. Maukah saat ini engkau menjadikan Allah di atas semua itu, sehingga engkau bahkan bisa hidup dengan bebas merdeka? Karena hanya Allah yang bisa memberikan keselamatan sampai di kekekalan. Buatlah komitmen saat ini. Nomor 1, BCM nomor 1, mengasihi Allah. Apa komitmenmu? Silakan Anda tulis di buku yang Anda sudah siapkan. Tulislah di bukumu saat ini nomor 1, mengasihi Allah. Di atas segalanya komitmenmu apa? Setelah itu Anda boleh letakkan kembali alat tulismu. Mari kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa tutup mata sejenak. Apa yang menunjukkan bahwa Anda mengasihi mereka? Dengan Anda memberi uang belanja kepada istri, jika itu suami. Anda menyekolahkan anak-anak Anda. Anda memberikan gaji kepada karyawan Anda. Anda memfasilitasi kendaraan, rumah, dan segalanya. Sudahkah Anda memberikan kasih yang menyelamatkan sampai di kekekalan kepada mereka? Ataukah hal-hal fisik saja? Jika engkau mulai menyadari hal ini, maka buatlah komitmen. Engkau boleh tulis cinta kasih Kristiani nomor 2. Apa komitmenmu? Agar mereka benar-benar bisa terselamatkan sampai di kekekalan.
Silakan Anda tulis di buku Anda. Karena ketika kita tidak peduli terhadap hal ini, mereka bisa justru terpisah dari Allah selama-lamanya. Saya percaya Anda tidak mengendaki itu terjadi terhadap orang-orang yang Engkau cintai. Silakan refleksikan berikutnya. Slide tolong dipindah. Sekarang renungkan hidupmu. Renungkan hidupmu. Dulu saat badai permasalahan menghampiri, terjadi persoalan yang lebih besar dari kemampuanmu untuk bisa mengatasi. Bagaimana perasaanmu saat itu? Kepada siapa kamu minta tolong? Renungkan dengan jujur. Jika engkau minta tolong kepada Tuhan dan betul-betul mengharapkan jalan keluar dari Tuhan, bersyukurlah. Tetapi jika engkau berpaling kepada yang lain, entah itu orang pinter, entah itu orang-orang yang punya kekuasaan untuk bisa menolong engkau dalam hal ini, sehingga bukan Tuhan yang utama, tapi mereka yang utama. Sadarilah bahwa semua yang lain kemampuannya tetap terbatas, karena mereka semua hanyalah ciptaan. Bahkan ketika seseorang mengharapkan pertolongan kepada dukun, orang pintar, kuasa jahat, tidak ada yang gratis. Bahkan bisa berakhir kepada kematian kekal. Di dalam Roma 8 ayat 28 firman Allah dengan jelas mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa Allah benar-benar siap untuk menolong kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Allah mampu mengubah itu menjadi kebaikan. Asal syaratnya terpenuhi, yaitu kita mengasihi Allah dan kita menanggapi panggilannya. Kita lihat Yesus ketika menjadi manusia, dia mengasihi Allah Bapanya sehingga dia hanya melakukan kehendak Bapa. Dan Bapa mengendaki Yesus untuk mati di atas kayu salib. Itu panggilan hidup Yesus saat ada di dunia. Mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Bagi yang lain kematian seolah-olah mengakhiri segalanya, tapi ternyata Yesus yang taat ketika memenuhi dua syarat itu, yaitu mengasihi Allah dengan mengikuti kehendak Allah, dan dia rela mati di atas kayu salib. Maka Allah mengubah kematian itu menjadi rahmat. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Yesus, keselamatan tersedia bagi seluruh umat manusia. Jika Allah saja mampu mengubah kematian itu menjadi kebaikan yang mendatangkan keselamatan, apalagi masalah Anda dan saya, masalah kita masih terlalu kecil bagi Allah untuk Allah bisa menyelesaikannya. Maka saat ini buatlah komitmen baru. Maukah engkau memiliki iman yang berpengharapan? Hanya mempercaya Allah sepenuhnya yang akan menolong engkau. Gelar Yesus adalah juru selamat. Artinya dialah ahlinya untuk menyelamatkan kita ketika kita mengalami berbagai kesulitan. Tulislah komitmenmu. Maukah engkau memiliki iman yang berpengharapan dan tidak lagi berpaling kepada yang lain? Silakan ditulis di buku. PowerPoint tolong digeser. Untuk bisa memiliki iman yang berpengharapan
Jelas kita membutuhkan bimbingan dari Allah. Kita tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Sehingga hidup dalam bimbingan Allah akan memampukan kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dengan bimbingan Allah, maka kita akan memiliki kepedulian terhadap sesama di sekitar kita. Agar mereka benar-benar kita kasih dengan kasih yang menyelamatkan. Dan ketika ada badai kehidupan menghantam hidup kita, iman kita benar-benar tidak tergoyahkan kepada Allah. Maukah hidupmu dibimbing oleh Allah? Karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu keterbatasan diri Anda dan saya. Dia tahu pergumulan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan saat dia memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, petunjuknya tidak pernah salah. Dan ketika kita benar-benar memiliki iman yang tidak tergoyahkan dengan mempercayai petunjuknya, dengan melangkah dan melakukannya, maka kuasa Allah akan bekerja. Sehingga apa yang dia firmankan benar-benar terjadi dalam hidup kita. Hanya ada satu kata, mujizat benar-benar disediakan untuk terjadi dalam hidup Anda dan saya. Untuk itu maukah engkau dibimbing melalui firman-Nya? Dibimbing oleh Roh Kudus-Nya. Baik saat kita berdoa, maupun pada saat kita menjalani hidup sehari-hari kita. Ambil keputusan saat ini, dan buatlah komitmen baru. Anda bisa tulis di buku Anda, BCM nomor 4, bimbingan. Maukah engkau mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidupmu? Buatlah komitmen baru. Engkau akan mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidupmu di seluruh sisi hidupmu. Kau benar-benar akan mau merenungkan sabdanya sebagai pedoman dan harapan hidupmu setiap hari. Dan engkau pun mau memperhatikan campur tangan Allah dalam kehidupan sehari-harimu. Tulislah komitmen-komitmen itu. Refleksikan sungguh-sungguh. Dalam merenungkan firman. Apakah Anda sudah mengetahui dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari? Jika sudah, bersyukurlah. Jika belum, renungkan kembali. Silakan Anda boleh chat. Sudahkah Anda mengetahui dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harimu? Contoh dengan melakukan Lexio Divina. Maka sebetulnya engkau sudah melakukan itu. Kalau sudah, Anda boleh tulis, ketik di chat ini sudah. Jika belum, jawab aja jujur belum. Sudahkah Anda merenungkan, melakukan firman dalam hidup sehari-hari? Silakan Anda chat di Zoom meeting ini. Sudah atau belum? Tolong untuk Bu Leo ini bantu jawaban-jawabannya. Oh, sudah setiap hari melalui LD. Pak Bambang. Puji Tuhan. Belum. Terima kasih untuk Antonius. Terima kasih untuk kejujurannya. Sudah tapi masih bolong-bolong. Baik. Sudah tapi belum teratur. Baik, ini boleh mewakili keseluruhan. Mari kita renungkan kembali. Hidup kita seperti kapal yang ada di tengah lautan. Ketika seseorang bersandar pada pandangan dunia,
Maka saat badai kehidupan menghantam, dia akan mudah putus asa, terombang-ambing tanpa memiliki harapan dan tenggelam binasa. Firman Allah memberikan kita petunjuk untuk bersandar pada jangkar yang paling kuat, yaitu Allah, Sang Pencipta segala yang ada. Allah Maha Kuasa yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Firman ini diperoleh di dalam komunitas Kristiani yang benar. Hiduplah di dalamnya dan tanpa ragu mengganti segala pandangan dunia yang menyesatkan. Maka kapal kehidupan kita akan dinakodai oleh kapten yang tidak bisa salah. Karena Yesus Maha tahu. Kapal kehidupan kita akan mampu melewati dan mengatasi badai dan menjadi pemenang. Selamat sampai ke tujuan, bahkan di kekekalan. Apakah Anda mau mengalami dan hidup di dalamnya? Jika engkau mengambil keputusan untuk mau mengalaminya, buatlah komitmen baru saat ini. Dan tulislah di buku Anda, nomor 5, cara mengatasi dunia. Yaitu dengan merenungkan sabdanya setiap hari dan melakukannya. Serta hidup di dalam persekutuan Kristiani. Tulislah komitmenmu di buku, agar satu saat kita bisa melihat kembali komitmen itu. Sehingga saat-saat kita lupa tidak melakukannya, kita diingatkan kembali. Sehingga kita benar-benar memiliki pedoman, memiliki jangkar yang kuat yang tidak akan tergoyahkan. Mari kita renungkan BCM nomor 6, mengatasi kedagingan. Yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sudahkah kita benar-benar terbebas dari kedagingan ini? Dari segala hal yang tidak berkenan, dorongan-dorongan dari dalam diri kita. Pengaruh dunia di BCM nomor 5 adalah segala sesuatu dari luar diri kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Contohnya, ketika kita akan pindah rumah atau menantu cari hari baik, keperamal dan segalanya, itulah pengaruh dunia. Tetapi pengaruh kedagingan adalah segala sesuatu dalam diri kita yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita tidak berkenan di hadapan Allah. Itu bisa sifat kemarahan terus-menerus, kita selalu marah terhadap orang di sekitar kita sehingga melukai mereka. Kita tidak mampu mengendalikan keinginan daging kita untuk terus makan sehingga menjadi overweight. Atau mungkin ada yang terikat dengan pornografi, dengan perselingkuhan. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Ini terjadi karena hidup kita tidak kita izinkan dipimpin oleh Roh Kudus. Sering kita menyadari hal ini karena di dalam pengakuan dosa kita terkadang merasa frustrasi, bahkan akhirnya enggan datang untuk melakukan pengakuan dosa. Karena dosa yang dilakukan yaitu itu saja. Sering kita merasa sangat tidak berdaya terhadap dosa kedagingan yang sama. Sehingga merasa malu. Mengapa? Mengapa Tuhan? Aku terus jatuh di dosa yang sama. Hal ini terjadi karena kita hidup bersandar pada diri sendiri. Hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Maka daginglah yang menang.
Jika engkau ingin menang terhadap kedagingan, serahkan hidupmu saat ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Buatlah komitmen baru saat ini dan tulis di buku. Mintalah agar hidupmu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bab 6 BCM mengatasi kedagingan. Komitmen. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi dan memimpin hidupmu sepenuhnya. Mari kita juga refleksikan. Sering hidup kita juga tidak terbebas dari kuasa-kuasa jahat. Bahkan mungkin ada yang pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa jahat ini. Biasanya hal itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Di mana mereka dalam menjalani hidup tidak bersandar kepada Allah. Karena tidak mempercayai Allah. Dan saat butuh sesuatu, mereka minta bantuan kepada si jahat. Entah itu orang pinter, dukun, paranormal, dan sebagainya. Untuk bisa mengalami kesembuhan, kekayaan, kekuasaan. Bahkan ada yang meminta kesaktian, kebal, ataupun hal-hal yang lain. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan bagi seorang yang sudah dibaptis. Karena dari si jahat tidak ada yang gratis. Ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Saya memiliki seorang teman satu kantor dulu, sewaktu saya masih bekerja ikut orang. Dan kemudian saya memutuskan resign dan usaha sendiri. Belasan tahun kemudian, ketika saya membawakan satu firman di satu persekutuan doa, ternyata dia hadir sebagai umat. Dan selesai, kami kemudian ngobrol. Dan dia menceritakan bahwa bagaimana dia sebagai seorang Katolik, hidupnya selalu bersandar kepada dukun. Setiap dia punya masalah, dia selalu datang ke dukun tertentu. Dan masalahnya selalu selesai. Sehingga itu membuat dia benar-benar terus semakin bergantung kepada dukun. Tetapi yang terjadi adalah setelah bertahun-tahun dia lakukan itu, sakit mulai datang, dia ke dukun itu sembuh. Berkali-kali dia harus masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, keluar. Dan akhirnya, karena kasih Tuhan, dia akhirnya didorong untuk datang dan minta pertolongan kepada para pendoa. Dan pada saat didoakan, ternyata pada waktu itu terjadi manifest. Teman saya ini adalah seorang perempuan, saat dia manifest dan roh jahat itu ambil alih tubuhnya. Suara roh jahat itulah yang mulai bicara melalui teman saya. Dan disitulah ternyata terungkap bahwa roh jahat ini adalah roh yang dikirim oleh dukun, di mana dia setiap punya masalah datangnya ke dukun itu. Yang terjadi adalah ketika dukun ini membutuhkan sesuatu, maka jelas melalui roh jahatnya dia buat masalah dalam hidup teman saya ini. Sehingga akhirnya dia selalu larinya ke dukun untuk ditolong. Dan jelas tidak ada yang gratis, si dukun dapat sesuatu. Tetapi yang tidak disadari adalah bukan uang yang akan menyelesaikan masalah. Yang lebih mengerikan adalah bahwa si jahat akan membawa dia kepada kebinasaan bekal. Sehingga suaminya yang ikut di dalam doa pelepasan sangat terkejut dan menyadari ternyata semua masalah yang dihadapi mereka ini justru kiriman dari dukun-dukun itu. Maka setelah dilakukan doa pelepasan dan diusir keluar semua, dia dibebaskan dari kuasa jahat itu. Maukah engkau melepaskan
semua yang tidak berkenan. Yesus dengan jelas di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan jelas di satu ayat, Yesus membuat satu hal yang kontras. Si pencuri, si jahat iblis dengan segala setan-setannya. Ketika memberikan sesuatu yang kelihatannya menguntungkan, itu hanya jebakan awal untuk dibawa kepada kematian kekal. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan dia datang untuk memberi hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Artinya apapun yang Anda dan saya butuhkan untuk bisa hidup, baik ketika di dunia ini, dengan segala kebutuhan jasmani kita, kebutuhan jiwa kita, rohani kita, Yesus memberikan lebih dari yang kita perlukan untuk bisa hidup. Bahkan sampai di kekekalan. Dan dia sudah buktikan dengan dia mau mati di salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Maka jelas dia bukan seorang penipu. Maukah saat ini kau membuat komitmen baru dengan mempercayai Allah? Tulislah saat ini. Bahwa engkau akan mempercayai Allah dan engkau akan mengenakan perlengkapan senjata Allah ini setiap hari. Saat pagi hari bangun doa, kenakanlah perlengkapan senjata Allah ini. Maka si jahat tidak akan bisa menipu engkau. Buatlah komitmen baru itu. Nanti kita akan melakukan untuk berdoa bersama-sama. Maukah engkau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi dalam hidupmu? Hidup kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga orang di sekitar kita. Sadar atau tidak, dalam hidup sehari-hari, sering kita saling melukai dan terluka oleh orang-orang di sekitar kita. Juga melukai Tuhan dengan sikap kita, dengan perkataan kita, bahkan cara berpikir kita. Sampah-sampah kejengkelan, kemarahan, dan lain-lain akhirnya membebani hati kita. Kebahagiaan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah hilang dari hidup kita. Hidup terasa menjadi berat. Tuhan ingin engkau hidup di dalam kebahagiaannya. Datanglah saat ini kepada Tuhan yang mampu memulihkan hidupmu. Tuhan ingin engkau melepaskan semuanya kepada Tuhan. Kebencian, kemarahan, luka-luka yang ada dalam hatimu. Dengan engkau mau mengampuni orang-orang yang telah melukai hatimu. Saat ini renungkan, jika Roh Kudus ingatkan engkau akan orang-orang yang pernah melukai hatimu. Itu bisa pasangan hidupmu, anak-anakmu, orang tuamu, temanmu. Itu bisa mereka saat ini masih hidup atau sudah meninggal. Saat ini bayangkan orang itu ada di depanmu dan Yesus berdiri di sampingnya. Apa yang dia telah perbuat yang melukai hatimu? Bayangkan engkau mendatangi dia. Katakan apa yang dia perbuat yang membuat engkau terluka. Katakan dengan jujur, aku terluka. Jika engkau marah, katakan aku marah. Aku sakit hati. Jika saat ini engkau mau menangis, menangislah. Berbicaralah dengan jujur kepada orang itu apa yang kau rasakan. Tetapi Tuhan tidak ingin engkau berhenti hanya sampai di sana. Saat ini Tuhan ingin engkau mengampuni dia. Jika itu anggota keluarga, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Engkau bisa bayangkan, dekati dan datang pegang dia. Dan katakan, aku mau mengampuni kesalahanmu ini. Jika luka itu begitu berat dan engkau tidak mampu melakukannya, berpalinglah kepada Yesus yang ada di samping orang
mintalah kekuatan dari Yesus. Karena saat di atas kayu salib, justru kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah meminta ampun kepada Bapaknya atas orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Yesus punya kekuatan untuk memampukan engkau mengampuni dia. Peluk anggota keluargamu dan katakan, aku mengasihimu. Aku mengampunimu. Jika ada beberapa orang yang melukai, lakukan hal yang sama ini satu persatu. Jika cukup banyak, engkau bisa lakukan nanti malam sebelum tidur. Jika Roh Kudus ingatkan engkau akan orang yang kau lukai, baik saat itu posisimu benar atau tidak, perkataan dan perbuatanmu sudah membuat hatinya terluka. Sadarkah engkau bahwa engkau pun sudah melukai hati Tuhan? Karena Tuhan pun mencintai dia. Tuhan pun mau mati di salib untuk menyelamatkan dia. Bayangkan dia ada di depanmu dan Yesus di sampingnya. Bayangkan engkau dekati dia dan katakan dengan jujur dan dengan tulus bahwa engkau minta maaf saat ini kepada dia. Firman Allah di 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 dengan jelas mengatakan, Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan ampuni semua dosa kita. Ketika kita mengakuinya, dia akan mau sucikan semua kejahatan kita. Dan jika dosa itu adalah dosa berat, maka kita perlu sempurnakan melalui sakramen tobat. Agar semuanya boleh terhapus dengan bersih. Tulislah di buku Anda, komitmen baru Anda untuk PJM bab 8, bahwa engkau tidak lagi akan melukai orang-orang di sekitarmu. Kau akan mau menjalani hidup dengan mengampuni dan minta ampun. Sehingga tidak lagi pernah membiarkan sampah-sampah kebencian dan kemarahan tertimbun dalam hatimu. Mari saat ini kita masuk di dalam praktek. Kita doakan doa perlengkapan senjata Allah lebih dahulu untuk mengalami perlindungan dari Allah. Mari kita doakan bersama-sama dengan penuh iman. Ucapkan itu dengan suara yang sangat jelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, aku kuat hanya di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dengan aku hidup benar dan adil. Hidup di dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Itulah ikat pinggang kebenaran dan baju sirah perlindunganku. Dengan kerelaan mewartakan Injil damai sejahtera, itulah perlindungan bagi kakiku. Serta mengangkat perisai iman. Iman yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Untuk memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Terima kasih untuk ketopong keselamatan. Tolong PowerPoint diganti. Terima kasih untuk ketopong keselamatan yang selalu aku kenakan darimu, serta pedang roh firman untuk menghancurkan kegelapan. Sekarang Allah Roh Kudus, aku siap berjalan di dalam kepenuhan, di dalam pimpinan, sehingga rencana Allah yang sempurna terjadi sepenuhnya dalam hidupku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan Anda ambil lembaran catatan Anda yang berhubungan dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Bisa berupa dukun, orang pintar, ramalan, mengenakan jimat, dan sebagainya. Letakkan itu di depanmu, catatan itu, dan saat ini berdoalah minta ampun atas dosa-dosa tersebut.
persembahkan kepada Tuhan. Untuk semua dosa-dosa itu, mintalah belas kasih dan rahmat pengampunan Tuhan. Agar semua dosa-dosamu boleh dihapus bersih oleh darah Yesus. Dan kau boleh dilayakkan kembali ada dalam hadirat-Nya. Kau boleh dibebaskan dari segala kuasa yang jahat. Setelah Anda mendoakan itu, minta ampun langsung kepada Tuhan. Mari secara bersama-sama kita doakan doa taubat ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Mari kita doakan doa penyerahan diri kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan merajalah di dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penuhilah dan pimpinlah hidupku sehingga berkenan kepada Bapa. Amin. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa agar Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hati
Benar Tuhan, itulah kerinduan setiap kami. Terima kasih Engkau telah masuk kembali dalam hati kami dan tinggal dalam hati setiap kami. Terima kasih Roh-Mu yang kudus boleh memiliki, memenuhi, memimpin kami sepenuhnya. Sehingga tidak lagi ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak lagi ada yang perlu kami takutkan. Termasuk dalam berhadapan dengan kuasa si jahat. Karena Engkau ya Roh Allah, Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus ada dalam diriku. Dan Engkau lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Untuk itu saat ini kami siap untuk memutuskan hubungan dengan segala kuasa-kuasa si jahat. Untuk itu kami mohon ya Santo Mikael, datanglah dan berperanglah bersama dengan kami. Mari saudara-saudara kita doakan doa Santo Mikael ini. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, sekarang Anda ambil kertas catatanmu, di mana engkau pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan itu, entah itu dukun, orang pinter, dan segalanya. Anda doakan satu persatu. Misalkan Anda sudah catat nomor 1, pernah ke dukun A. Namanya dukun ini, tempatnya di ini. Maka Anda doakan, doa pemutusan semua ikatan dan perjanjian dengan kuasa itu. Karena ketika engkau melakukan sakramen tobat, maka di hadapan Allah semua dosamu sudah dihapus bersih. Engkau sudah dipulihkan kembali untuk menjadi anak Allah yang bebas dari dosa. Tetapi di hadapan iblis si jahat, engkau perlu melakukan doa ini untuk memutuskan ikatan perjanjian itu. Karena jika tidak, maka si jahat tetap akan menganggap bahwa engkau sudah mengikat perjanjian itu dengan dia, dan dia akan tetap berusaha untuk masuk dalam hidupmu. Maka putuskan saat ini, malam hari ini, dengan mendoakan ini. Contoh, di dalam nama Tuhan Yesus diikat dan dimusnahkan segala kuasa roronista dan tidak punya kuasa atas hidupku dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan segala ikatan perjanjian dengan kuasa dari dukun A yang bernama ini dari kota ini, dan sudah tidak berlaku lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebut nama Anda, saya katakan cendana sekeluarga saat ini dan seterusnya sudah bebas merdeka dalam kerajaan terang, kerajaan Allah oleh rahmat penebusan Kristus. Amin. Silakan Anda doakan satu persatu doa tadi. Tolong PowerPoint jangan dipindah. Saya beri Anda waktu. Tolong musik tetap dibunyikan dengan instrumen lembut. Silakan Anda doakan catatan Anda satu persatu, putuskan semua dengan kuasa-kuasa itu. Percayalah bahwa saat ini Tuhan sedang bekerja melalui dirimu
untuk memutus semua ikatan-ikatan itu. Sehingga setelah engkau ucapkan pemutusan ini, maka si jahat tidak lagi punya hak atas hidup. Terus satu persatu Anda doakan, Anda putus. Itu ya, kau benar-benar terbebas dari segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Jika masih ada catatan Anda cukup panjang, maka yang belum Anda ucapkan, globalkan saja. Dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan segala ikatan perjanjian dengan kuasa dari, sebutkan, misalkan ada 4 tempat, sebutkan saja secara global sekaligus. Dari dukun A di kota ini, dukun B dari tempat ini, C dari tempat ini. Anda globalkan. Nanti malam baru Anda doakan lagi satu persatu. Baik, jika Anda punya jimat, dan jimat itu masih ada di tempat Anda, letakkan jimat itu di lantai dekat kaki Anda. Kemudian Anda tunjuk jimat itu dan ucapkan doa ini. Doa untuk memusnahkan kuasa jimat. Anda ucapkan dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus diikat dan dimusnahkan segala kuasa roh nista yang ada pada benda ini dan tidak lagi punya kuasa atas benda ini dan orang yang berhubungan dengan benda ini, termasuk diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh nista ini keluar. Pergi menghadap Tuhan Yesus untuk menerima perintahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, benda ini jadi benda biasa. Amin. Ucapkan itu. Musnahkan kuasa dari jimat itu. Jangan takut. Karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala roh nista itu. Dan nama Tuhan yang penuh kuasa sudah diberikan kepada kita untuk kita boleh gunakan.
Jika engkau punya jimat beberapa, sebutkan satu persatu yang ada pada benda ini, misalkan keris, tulisan huruf Arab, tulisan huruf Cina dari kelenteng, atau hal-hal lain. Sebutkan satu persatu dan tidak lagi punya kuasa atas benda ini dan orang yang berhubungan dengan benda ini, termasuk diriku. Percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja dan menghancurkan segala kuasa jimat itu, dan benda itu kembali menjadi benda biasa. Jika benda itu adalah benda yang sangat berharga, misalkan cincin, berlian, dan segalanya, engkau boleh jual. Jual aja ke toko emas setelah engkau doakan dan musnahkan kuasanya. Jangan engkau simpan lagi benda itu. Tapi kalau benda-benda itu berupa keris dan segalanya, setelah engkau doakan, engkau hancurkan. Kalau engkau punya gerenda, biasanya ini adalah insinyur bangunan punya. Engkau bisa potong-potong itu, termasuk pedang dan segalanya. Tapi jika bendamu ini cukup banyak, engkau bisa jual kepada ahli barang-barang kuno. Mereka akan datang untuk membeli barang itu, tapi musnahkan dulu kuasanya. Kita lanjut. Jika saat engkau mendoakan ini, engkau merasa bagian tubuhmu sakit, maka doakan, doa penyembuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Misalkan kalau yang sakit itu perut, letakkan di perut, dan kemudian katakan di dalam nama Tuhan Yesus, diikat dan dimusnahkan segala kuasa roh nista yang menyebabkan sakit di perutku. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh penyebab sakit ini sudah dimusnahkan dan keluar saat ini dari diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. Amin. Kalau sakit itu di bagian kepala, letakkan tanganmu di bagian kepala. Dan katakan doa ini dengan penuh iman. Hancurkan kuasanya dalam nama Yesus dan usir roh itu keluar dari dirimu. Saat ini dengan penuh syukur kita undang Yesus dengan menyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kita ulang-ulang terus lagu ini sehingga persatuan dengan Yesus boleh kita alami sepenuhnya atas roh jiwa tubuh kita. Yeah.
Terima kasih Tuhan Yesus, penguasa langit dan bumi. Persatuan kami dengan Engkau boleh diperbaharui malam hari ini. Sehingga kami tidak lagi menjalani hidup dengan kekuatan manusiawi kami yang terbatas ini. Dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kami benar-benar boleh hidup bersatu dengan Engkau. Di mana Romo yang kudus benar-benar boleh memimpin kami sepenuhnya. Sehingga tidak lagi ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak lagi ada yang perlu kami takutkan. Karena Engkau lebih besar dari semua yang lain. Dan kami siap untuk menjalani hidup di dalam kebebasan dan kemerdekaan. Terima kasih malam hari ini. Engkau sudah bekerja dan menghancurkan segala ikatan perjanjian yang pernah terjadi dalam hidup kami dengan segala kuasa-kuasa jahat di waktu lalu. Terima kasih Engkau sudah curahkan rahmat pengampunan-Mu atas setiap kami. Terima kasih darah Yesus yang menghapus semua yang tidak berkenan dan melayakkan kami ada dalam hadirat Bapa senantiasa. Terima kasih kami boleh menjalani hidup membawakan terang bagi setiap orang yang kami jumpai, setiap anggota keluarga kami, dan setiap orang yang lain. Sehingga orang-orang bertobat dan diselamatkan. Dan hanya nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ambil otoritas atas setiap orang yang terlibat di dalam Zoom meeting ini, atas seluruh keluarga besar kami dan semua hal yang berkehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini darah Yesus sekali lagi dicurahkan atas kami semua. Sehingga semua ada dalam kekudusan, berkat dan perlindungan Allah sepenuhnya. Terima kasih para kudus berdoa bersama kami dan berdoa bagi kami senantiasa. Terima kasih para malaikat surgawi menjaga, melindungi, serta memancarkan terang ilahi. Sehingga segala kegelapan disingkirkan. Terima kasih Allah Roh Kudus satu-satunya yang memimpin kami. Sehingga rencana kehendak Allah yang sempurna yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ambil otoritas dan aku ikat serta hancurkan segala kuasa-kuasa roh nista dari manapun asalmu yang pernah berhubungan dengan kehidupan setiap kami di waktu lalu. Segala kutuk-kutuk yang pernah terjadi, entah dari manapun asalmu, yang berhubungan dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh nista yang terjadi dan berhubungan di waktu lalu, saat ini segala kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus sudah dihancurkan dan dimusnahkan. Dan tidak lagi punya kuasa atas kami. Anak keturunan kami, seluruh kehidupan kami semua, dan semua hal yang berhubungan kehidupan kami. Dan saat ini keluar, lepas. Tinggalkan setiap kami semua dan semua hal yang berhubungan kehidupan kami. Dan pergi menghadap Tuhan Yesus untuk menerima penghakimannya. Dan engkau dilarang untuk kembali kepada kehidupan kami. Kami adalah anak-anak Allah yang bebas merdeka, yang telah ditebus dan dibayar lunas melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Terang-terang Kristus terpancar dari diri kami, yang akan menyingkirkan semua kegelapan. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk tim pujian yang melayani dengan luar biasa dan sangat membantu sekali. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Chen atas kesempatannya dalam doa bersama malam ini. Untuk sesi selanjutnya, akan ada pengumuman dari wali kelas yang akan dibacakan oleh Ibu Rini. Silakan. Terima kasih. Mulmet, Terima kasih, Pak bisa Chen, ya. dibantu juga? Mulmet? Ya, sebelum pengumuman kita saksikan dulu video berikut ya. Suaranya tolong volumenya dinaikkan ya. Diulang lagi, Mulmet bisa ya? Nggak dengar ini suaranya. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan,
yang mengikuti camp di Probolinggo, Romo Albertus Joni SCY di sini mengundangmu untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tidak cukup hidup hanya biasa-biasa saja. Kalau kau berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kau pasti merasakan getarannya yang menghidupkan. Dan kita tidak bisa tidak membara hatinya, membara semangatnya untuk memberkati lebih banyak orang. Maka semoga semua bisa naik nanti bersama-sama ikut ke kelas Oikos. Tuhan memberkatimu, tetap bersemangat mewartakan. Tuhan sayang kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Itu tadi ada penyemangatan dari Romo Joni. Tetap semangat Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk Pak Chen atas pelayanannya malam ini. Sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk pengumumannya hari ini adalah pertemuan yang terakhir, kelas kita yang terakhir ya. Cuman saya harap untuk Lectio Divina, Bapak Ibu boleh tetap lanjutkan. Untuk materinya mungkin boleh pakai Injil harian ya, Injil harian yang boleh dari Ruah atau dari Katolik. Jadi kami mengharapkan walaupun kelasnya sudah selesai, Lectio Divinanya boleh tetap berjalan. Lalu untuk penutupan kelas atau retus kita akan umumkan lebih lanjut setelah kita rapat untuk kenaikan kelas. Demikian pengumuman dari saya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Chen. Terima kasih untuk pelayanannya. Silakan Ibu Sela. Terima kasih Bu Rini atas pengumumannya. Teman-teman, itu tadi ada salam spesial dari Romo Joni. Jadi sebagai penyemangatan buat teman-teman sekalian, meskipun pemuritan ini kelasnya terakhir malam ini, masih ada jenjang berikutnya. Kita akan menapai kelas Oikos. Di sana banyak pembelajaran-pembelajaran baru, terutama yang mengupas mengenai Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga yang biasanya kita masih kenal di permukaan-permukaan saja. Mari tetap jaga semangat, kita selalu saling menyemangati satu sama lain, supaya kita nanti seluruh dari siswa pemuritan ini bisa sama-sama ketemu lagi di Oikos. Begitu ya teman-teman. Jadi setelah ini sesi terakhir, jangan terus kita semangat menjadi lemah seperti lilin yang redup. Ingat, Justru kita sudah semakin semangat. dibebaskan dari kutuk dan kuasa jahat tadi, berkat doa bersama ya tadi ya. Dengan kuasa Kristus tentunya kita sudah dimerdekakan. Nah teman-teman, untuk hari ini, karena spesial Agustusan, kita semua pakai merah putih. Kita buka kamera masing-masing, kita foto bareng-bareng. Mulmet minta tolong dibantu untuk mengaba-ngaba. Apa bahasa Indonesia mengaba-ngaba? Memberi aba-aba. Baik, Bapak Ibu. Slide pertama, dibuka kameranya. Sebentar Mulmet, gayanya apa dulu? Kita pakai gini ya, merdeka gitu ya. Oke, boleh, Ci. Hitung sampai 3 Mulmet. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mulmet. Malam ini kita sudah dimerdekakan juga berkat kuasa dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri. Kita sudah kembali menjadi manusia yang merdeka. Jadi Agustus ini memang momen yang tepat sekali bersamaan ya. Selain merayakan kemerdekaan NKRI, kita juga dimerdekakan kembali melalui kelas CAP malam ini. Teman-teman, nanti jangan bubar grup dulu, kita tunggu informasi selanjutnya dari wali kelas. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua di sepanjang kelas pemuritan ini, dari kelas pertama hingga kelas ke yang 23 kali pertemuan ini. Sungguh luar biasa. Kita angkat jempol masing-masing untuk mati diri kita masing-masing ya.
Itu sudah luar biasa sekali. Akhir kata mungkin Bu Leoni ada sepatah dua kata bagi siswa-siswa pemuritan. Monggo silakan. Selamat malam semuanya. Tidak ada, Sela. Tidak ada. Semangat. Baik. Terima kasih buat segenap PKS PLD Mulmed tim pujian.